Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Khairatun Hisan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab baru, yaitu terkait program linear. Diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa dan siswi dapat memahami dan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear. Kalian masih ingat materi kita sebelumnya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sedangkan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis, karena setelah ini akan ada PowerPoint yang memaparkan materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear. Silahkan pahami dan simak videonya, catat materi yang menurut kalian belum bisa dipahami dan nanti bisa ditanyakan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program linear. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari yang memuat dua variabel masing-masing berderajat 1. Pertidaksamaan dengan bentuk AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari C, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, atau AX ditambah BY kurang dari C. Disebut pertidaksamaan linear dua variabel, pasangan X dan Y atau titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear itu disebut dengan penyelesaian. Contoh bentuk dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, misalnya X dikurang 2Y lebih dari sama dengan 5. 7X ditambah 4Y kurang dari 6. Agar kalian bisa lebih memahami tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, maka kita akan lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurang Y kurang dari sama dengan 4. Maka penyelesaiannya, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat grafik dari persamaan garis 2X dikurang Y kurang dari sama dengan 4 terlebih dahulu dengan menentukan titik potong garis dengan sumbu X dengan sumbu Y seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Nah, dari tabel itu kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y, misalnya pada sumbu X, kita misalkan dulu Y-nya 0. Maka jika Y ini 0, maka X-nya bernilai 2. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, pada sumbu Y, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka Y-nya adalah minus 4. Jadi, titik potong garis dengan sumbu X di 2,0 dan titik potong garis dengan sumbu Y di 0,-4. Ambil titik uji 0,0 dan substitusikan ke pertidaksamaan 2X dikurang Y kurang dari sama dengan 4 karena titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan 2X kurang Y kurang dari sama dengan 4. Maka daerah penyelesaian 2X kurang Y kurang dari sama dengan 4 adalah daerah yang memuat titik 0,0 dan terletak di sebelah kiri garis 2X kurang Y sama dengan 4. Daerah penyelesaian diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, maksudnya uji titik di 0,0 itu kita substitusikan di mana X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti juga dengan 0. Jadi misalnya 2X kurang Y sama dengan 4. Berarti 2 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti titik uji 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian dari persamaan ini. Maka kita arsir di bagian sebelah kiri garisnya. Jika hasilnya uji titik 0,0 ini tidak memenuhi, maka yang akan kita arsir adalah di sebelah kanan. Contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 20, X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Yang pertama, gambarlah grafik persamaan garis 2x ditambah y sama dengan 6 dengan menentukan titik potong garis dengan sumbu x dan sumbu y seperti pada tabel berikut. Nah, untuk menentukan titik potong ini kita ubah dulu tandanya menjadi sama dengan. Sama seperti sebelumnya, di sumbu x kita jadikan dulu y-nya jadi 0, maka x-nya sama dengan 3. Pada sumbu y, jika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 6. Jadi titik potong garis dengan sumbu x di 3,0 dan titik potong garis dengan sumbu y di 0,6. Yang kedua, untuk pertidaksamaan selanjutnya yaitu 4x ditambah 5y sama dengan 20. Buatlah persamaan garis 4x ditambah 5y sama dengan 20 dengan menentukan titik potong garis dengan sumbu x dan sumbu y seperti pada tabel berikut. Perhatikan tabel sama seperti sebelumnya. Kita untuk mencari titik potongnya itu x-nya kita sama dengan 0 dan y-nya juga kita sama dengan 0. Sehingga titik potong garis dengan sumbu x di 5,0 dan titik potong garis dengan sumbu y di 0,4. Nah, pada pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Untuk pertidaksamaan 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20, himpunan penyelesaiannya di sebelah kiri garis. X lebih dari 0, himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan garis. Dan y lebih dari 0, himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan garis. Untuk tabel ini dibuat secara singkat, karena sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya, sama seperti itu, kita uji dulu di titik 0,0. Nah, ini gambarnya. Tadi kan ada dua pertidaksamaan. Yang pertama 2x plus y sama dengan 6 dan 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, itu kita buat dulu grafiknya seperti ini. Yang garis yang di atas itu adalah 2x plus y sama dengan 6. Sedangkan garis yang di bawah itu adalah 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang memuat kedua persamaan tersebut. Jadi, pada daerah itu termuat 2x plus y sama dengan 6 dan 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, himpunan penyelesaian adalah daerah irisan dari penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut diperlihatkan pada grafik tersebut. Nah, materi yang kedua, kita lanjut ke program linear. Program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum maksimal atau minimum dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear tersebut terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear adalah merupakan sistem pertidaksamaan linear. Program linear ini kita masih menggunakan yang sebelumnya seperti sebelumnya itu pertidaksamaan linear. Nah, lihat tabelnya, itu ada persoalan maksimum dan persoalan minimum. Yang di sebelah kiri itu persoalan maksimum, di mana bentuk maksimumnya misalnya f(x, y) sama dengan ax plus by. Nah, syaratnya c1x ditambah d1y kurang dari sama dengan k1. c2x ditambah 2d2y kurang dari sama dengan k2. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan A, B, C, D adalah koefisien dan K adalah konstanta. Nah, sedangkan pada persoalan minimum, fxy sama dengan ax plus by. Itu sebenarnya tulisannya minimum, tapi karena ini salah ketik, jadi ditulisnya maksimum. Nah, syaratnya, perhatikan pada syaratnya ini berbeda. M1x ditambah M1x ditambah N1y lebih dari sama dengan K1. M2x ditambah N2y lebih dari sama dengan K2 dengan syarat X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, M, N adalah koefisien dan K adalah konstanta. Nah, pada persoalan maksimum ini tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan pada kendala-kendalanya. Sedangkan syaratnya lebih dari sama dengan. Sedangkan pada persoalan minimum, kendalanya menggunakan tanda lebih dari sama dengan dan syaratnya menggunakan tanda kurang dari sama dengan.
Nah, kita lanjut ke contoh soal. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat 1 unit lemari dan meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 unit lemari dan 1 unit meja masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 17.500 dan 8.000. Tentukan keuntungan bersih terbesar yang dapat diperoleh pengusaha tersebut. Nah, artinya kita disuruh mencari keuntungan terbesar si pengusaha ini. Nah, kita buat tabel dulu. Lemari itu biayanya 80.000, sedangkan meja 40.000. Persediaan uangnya hanya 1.600.000. Bahan untuk lemari 20 lembar papan, bahan untuk meja 8 lembar papan, dan persediaannya hanya tersedia 360. Keuntungan yang didapat dari satu buah lemari adalah 17.500 dan meja adalah 8.000. Nah, maka kita misalkan dulu di mana banyak lemari yang diproduksi itu adalah X dan banyak meja yang diproduksi itu adalah Y. Nah, tujuan dari permasalahan ini adalah memaksimumkan keuntungan bersih yang merupakan jumlah dari banyak lemari dan meja dikalikan harga masing-masing. Maka, maksimumkan tadi rumusnya Fx, Y 17.500X ditambah 8.000Y. 17.000 itu adalah keuntungan. X itu adalah banyak lemari dan 8.000 itu keuntungan meja dan Y itu adalah banyak meja. Dari kendala yang ada akan didapat sistem pertidaksamaan berikut. Nah, pertidaksamaan yang pertama adalah kita bisa lihat pertidaksamaan ini dari tabel di atas tuh. 20 itu lemari jadi 20X, 8 itu meja jadi 8Y, sehingga 20X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 360. Itu bisa kita kecilkan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. Itu adalah kendala persediaan papan kayu. Nah, yang kedua, pertidaksamaannya yaitu 80.000X ditambah 40.000Y kurang dari sama dengan 1.600.000. Kita kecilkan menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Kendala persediaan modal. Syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Mula-mula kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 90. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Daerah penyelesaian ini diperlihatkan oleh daerah yang di-raster atau diarsir pada gambar di samping. Nah, perhatikan gambarnya. Itu garis yang di atas itu pertidaksamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 90. Yang di bawah itu 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, kita arsir daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, 2X plus Y sama dengan 40 ini dengan 5X plus 2Y ini kita substitusikan. Atau yang pertama kita eliminasikan dulu, baru kita substitusikan. Eliminasi yang pertama, kita kalikan 2X plus Y-nya kali 2 menjadi 4X plus 2Y sama dengan 80. Sehingga dapat kita eliminasi Y-nya. Lalu didapat X-nya sama dengan 10. Setelah kita dapat X sama dengan 10, kita substitusikan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 40. Nah, diperoleh 2X plus Y sama dengan 40, jadi Y-nya sama dengan 20. Jadi titik potong kedua garis atau titik B adalah 10,20. Substitusi setiap pojok ke dalam fungsi objektif. Nah, dari yang kita eliminasi dan substitusi ini kita dapatkan X 10 dan Y sama dengan 20 itu untuk mencari titik B. Lihat, titik B adalah potongan antara pertidaksamaan 5X plus 2Y sama dengan 90 dengan 2X plus Y sama dengan 40. Maka kita dapat menentukan titik B ini berada di 10,20.
Nah, substitusi setiap pojoknya ke dalam fungsi objektif. Kita buat tabel, titik pojok X, Y-nya adalah di titik O, A, B, dan C. Yang di O 0,0, di A 18,0, di B 10,20, dan di C 0,40. Nah, kita buat ke fungsi X, Y tadi, 17.500 X ditambah 8.000 Y. Yang pertama, karena dia bertitik di 0,0, maka kita substitusikan 0 ini menjadi X dan 0 menjadi Y. Jadi 17.500 dikali 0 sama dengan 0, ditambah dengan 8.000 dikali 0 sama dengan 0 juga. Nah, yang kedua, di titik A, 17.500 dikali dengan 18 sama dengan 315.000. Sedangkan 8.000 dikali 0 sama dengan 0. Nah, di titik B seperti itu juga, 17.500 dikali 10 dan 8.000 dikali 20. Maka hasilnya adalah 335.000. Pada titik C, 17.500 dikali 0 dan 8.000 dikali 40, hasilnya 320.000. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa nilai maksimum dari fungsi objektif adalah 335.000. Dicapai di titik B di 10,20. Hal tersebut berarti keuntungan bersih terbesar adalah Rp335.000 diperoleh jika diproduksi lemari sebanyak 10 unit dan meja 20 unit. Nah, lihat pada tabel di mana hasil yang terbesar adalah 335.000 dan titiknya di titik B. Nah, titik B itu tadi kan X, Y, di mana X-nya 10 dan Y-nya sama dengan 20. X tadi adalah banyak lemari dan Y adalah banyak meja yang diproduksi. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.